Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan serta salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pasha Mahardika Raushan Fikar dari Universitas Diponegoro, program studi teknologi rekayasa otomasi dengan 3 digit NIM terakhir 070. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman C++ atau bahasa C++. Namun sebelum itu, mari kita lihat kembali materi yang sudah diberikan atau checklist penjelasan materi yang harus kita penuhi dari Pak Rofik, yaitu selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma pemrograman dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di pertemuan 11 kali ini, yaitu materinya adalah langkah selanjutnya dan dasar pemrograman C++. Nah, di sini cakupan materinya ada apa aja sih? Yang pertama ada praktik robotika dasar, implementasi C++ dengan Arduino untuk pembacaan sensor dan kontrol motor. Yang kedua, konsep pemrograman lintas bahasa, pemahaman dasar logika yang sama di C++, JavaScript, PHP, dan bahasa lain. Kemudian ada rangkuman dan praktik terbaik, konsep inti dan cara menulis kode yang rapi, efisien, dan mudah dipelihara. Kemudian langkah lanjutan yaitu pendalaman C++, penggunaan framework, dan integrasi dengan hardware atau IoT. Nah, kemudian cakupan materi yang kedua, nanti kita akan jelaskan pada video yang kedua. Kita skip dulu untuk yang ini pada slide ke-29, yaitu checklist penjelasannya. Nah, di sini jadi ada materi 9.1 yaitu mengenai robotika dasar yang mencakup Arduino, pembacaan sensor, kontrol motor, dan demo hasil dengan tinkercad.com. Nah, kemudian yang lintas bahasa itu mencakup logika dasar dan contoh sintaks di C++, JavaScript, dan PHP. Kemudian untuk rangkuman dan tipsnya itu ada konsep inti C++ dan cara menulis kode dengan rapi. Kemudian langkah lanjutannya yaitu OOP, STL, template, integrasi IoT, dan atau hardware. Gitu. Jadi langsung saja kita lanjut ke penjelasannya. Jadi sebelum memulai, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan secara singkat mengenai bahasa pemrograman C++. Baik. Kita mulai. Sebelumnya seperti yang tadi saya jelaskan, nama saya Pasha Mahardika Raushan Fikar dari program studi teknologi rekayasa otomasi dengan NIM 4004032565070 dari Universitas Diponegoro. Mari kita mulai. Oke, jadi yang pertama ada proses pemrograman. Tahap pertama dalam proses pemrograman itu ada yang namanya problem to solve, atau secara bahasa Indonesianya itu menyelesaikan masalah atau tantangan, itu secara singkatnya. Tapi di algoritma pemrograman ini cakupannya sangat luas. Nanti bisa kita lihat lagi untuk proses pemecahan masalahnya itu seperti apa dan spesifikasi masalahnya seperti apa. Terus untuk yang kedua ada tahap algoritma atau algoritma, yaitu membuat algoritma untuk masalah tersebut. Seperti yang tadi saya jelaskan, membuat algoritma atau untuk menyelesaikan masalah itu atau membuat spesifikasi masalah itu seperti apa. Kemudian yang tahap ketiga yaitu tahap kode, yaitu proses pembuatan kode untuk menyelesaikan masalah. Jadi dari ketiga proses inti ini pastinya sangat saling berhubungan ya. Seperti yang pertama, menyelesaikan masalah. Tapi sebelum menyelesaikan masalah, kita harus mencari dulu masalahnya itu apa. Dan kita harus berpikir untuk mencari cara menyelesaikan masalahnya itu seperti apa, dengan membuat algoritma contohnya seperti tahap-tahap ini. Kemudian proses pembuatan kode untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita next slide. Nah, di sini ada ilustrasi proses pemrograman, yaitu
membuat program dengan efisien dengan cara memecah menjadi langkah-langkah kecil sampai dapat melihat solusi dengan mudah. Itulah sedikit ilustrasi dari keseluruhan konsep pemrograman, algoritma pemrograman. Jadi misalnya di sini dari kotak besar, kemudian dia memecah lagi menjadi 4 kotak sedang, kemudian dia memecah lagi menjadi 10 kotak kecil. Nah, ilustrasi ini tuh menjelaskan bahwa penyelesaian masalah itu dapat lebih efektif. Tentunya spesifikasinya di algoritma pemrograman dia dapat lebih efektif jika kita mulai dari hal-hal kecil seperti pengkodingan, yang mana itu kan dari satu persatu kita masukkan input kodenya dan lain sebagainya. Nah, di sini ada konsep inti pada C++, yaitu yang pertama ada variabel dan tipe data, kemudian ada input atau output, dan yang ketiga ada struktur kontrol, yang keempat ada fungsi, yang kelima ada pointer, yang keenam ada OOP, dan yang terakhir ada memory management. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya apa itu OOP. Jadi OOP itu pada algoritma pemrograman itu sangat banyak ya, sangat familiar di antara orang-orang yang suka atau meminati algoritma pemrograman. OOP sendiri ini adalah Object Oriented Programming, yang secara kasarnya atau secara sedikitnya yang dapat saya jelaskan yaitu merupakan paradigma pemrograman yang menjadikan objek sebagai unit dasar yang menggabungkan data atribut dan perilaku atau metode menjadi satu kesatuan untuk membuat kode lebih terstruktur, modular, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali dengan pilar utamanya yaitu ada enkapsulasi, pewarisan atau inheritance, kemudian ada polimorfisme dan abstraksi. Nah, konsep utama pada kelas ini sendiri yaitu konsep utamanya yaitu ada pertama kelas, kemudian ada objek. Nah, untuk kelas sendiri blueprint atau cetak biru untuk membuat objek, misalnya kelas mobil. Untuk objek sendiri yaitu instance atau wujud nyata dari sebuah kelas, misalnya objek mobil strip A atau underscore A atau mobil underscore B, seperti itu. Jadi untuk memperjelas sebuah objek tersebut. Nah, untuk 4 pilar utama pada OOP ini yaitu enkapsulasi, yaitu menggabungkan data dan metode dalam satu unit atau objek, serta menyembunyikan detail internal, hanya menampilkan antarmuka yang diperlukan. Yang kedua yaitu pewarisan atau inheritance, yang memungkinkan objek baru mewarisi properti dan metode dari objek lain atau kelas induk dan mengurangi duplikasi kode. Kemudian yang ketiga ada polimorfisme, kemampuan objek untuk memiliki banyak bentuk atau perilaku berbeda dengan konteksnya. Kemudian yang terakhir ada abstraksi, yaitu fungsinya untuk menyembunyikan detail kompleks dan hanya menampilkan fitur penting kepada pengguna, seperti namanya yaitu abstraksi. Nah, manfaat OOP sendiri ini adalah modulitas. Yang pertama ada modularitas untuk memecah program menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola. Yang kedua ada skalabilitas dan fleksibilitas, yang fungsinya untuk memudahkan pengembangan aplikasi yang kompleks dan besar. Kemudian yang ketiga ada reusabilitas, yaitu yang pastinya reuse adalah menggunakan kembali melalui pewarisan. Dan yang terakhir adalah untuk alasan keamanan. Nah, enkapsulasi membantu melindungi data dari akses tidak sah, yang mana itu dia secara umum mengenai OOP. Kita akan lanjut terlebih dahulu ke materi selanjutnya, yaitu cara menulis kode dengan teratur. Yang pertama, gunakan nama variabel yang jelas. Kemudian yang kedua, gunakan identasi konsisten. Kemudian yang ketiga, hindari kode berulang. Yang keempat, pisahkan kode dalam fungsi. Yang ini gunakan identitas konsisten, bukan identasi. Kemudian yang keempat, pisahkan kode dalam fungsi. Yang kelima, gunakan komentar seperlunya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu gunakan com.
Nah, di sini ada OOP yang seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu Object Oriented Programming adalah suatu paradigma pemrograman yang berfokus pada penggunaan objek, struktur data yang menggabungkan data dan fungsi. Jadi hanya menggunakan fungsi dan prosedur. OOP memungkinkan kita untuk mengelompokkan data dan perilaku dalam satu unit yang disebut dalam objek. Nah, sedangkan STL atau STL pada C++ adalah singkatan dari Standard Template Library, yaitu kumpulan kelas dan fungsi template yang menyediakan struktur data dan algoritma yang dapat digunakan kembali secara efisien. Komponen utamanya sendiri yaitu meliputi containers seperti vector, list, dan map, algoritma seperti sort dan find, dan iterators yang berfungsi untuk mengakses elemen di dalam kontainer. Nah, materi selanjutnya adalah template. Template adalah dasar untuk pemrograman generik di C++. Sebagai bahasa yang sangat diketik, C++ mengharuskan semua variabel memiliki jenis tertentu, baik secara eksplisit, dideklarasikan oleh programmer atau disimbolkan oleh compilator. Namun banyak struktur dan algoritma data terlihat sama, tidak peduli jenis apa yang mereka operasikan. Template memungkinkan Anda menentukan operasi kelas atau fungsi dan membiarkan pengguna menentukan jelas konkret apa yang harus dikerjakan operasi tersebut. Nah, konsep IoT dan hardware ini, dalam konteks IoT dan hardware, C++ sering digunakan karena performanya yang tinggi dan kemampuannya berinteraksi langsung dengan perangkat. Pada Arduino ESP32, C++ digunakan untuk mengendalikan sensor, aktuator, modul komunikasi, serta melakukan pertukaran data melalui protokol seperti UART, Wi-Fi, MQTT. Kombinasi konsep OOP dan kekuatan STL dalam fleksibilitas template membuat C++ sangat cocok untuk pengembangan sistem IoT yang efisien, modular, dan pastinya mudah dikembangkan. Baik, jadi sekian sedikit materi yang bisa saya jelaskan sebelum masuk ke praktikumnya. Sebelum itu saya akan menyiapkan terlebih dahulu untuk demo untuk praktikum kita pada video kali ini. Baik, setelah itu kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kalian buka browser kalian, yaitu kemudian search Tinkercad. Nah, di sini kita klik aja Tinkercad-nya. Kalian login aja dengan akun kalian. Mungkin saya akan skip di bagian ini. Baik, di sini saya sudah ada di dalam website Tinkercad, yang mana kita akan membuat terlebih dahulu dari ininya. Tadi saya sudah menambahkan Arduino Uno yang R3 dan breadboard yang kecil. Kemudian kita akan menyatukan terlebih dahulu garis-garis ini, yang mana kalau keempat itu ada pada 15G itu di sebelah sini ya. Kemudian untuk bagian bawahnya, yaitu 5 volt, kita akan sambungkan ke bagian sini. Baik, selanjutnya untuk yang power GND dan kita sambungkan ke bagian minus dan kita ganti warna hitam. Baik, jadi sebelum itu kita akan menambahkan
terlebih dahulu resistor dan LED-nya. LED-nya kita akan taruh di bagian I1011. Oke. Kemudian untuk resistornya sebelum itu saya akan menyambungkan dari bagian F10 ke minus. Oke. Kemudian dari F16. Baik. Oke. Ini resistor pertama. Kemudian untuk resistor kedua ya ada di sebelah sini. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan push buttonnya. Oke. Kemudian dari bawah sini kita tarik ke plus dan kita ganti yang warnanya menjadi merah. Baik, kurang lebih seperti ini. Nah, jika dia dicolok, nah kita pencet ini, dia nanti akan menyala ya teman-teman. Kita lihat kodenya dalam bentuk teks. Nah, di sini ada beberapa kode dari Arduino yang sudah kita buat di samping. Oke, jadi ada C++ kodenya, ada void setup, bin mode, terus ada output, ada void, ada loop. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk tahap selanjutnya kalian bisa download Visual Code atau VS Code. Nah, kalian di sini download sesuai kebutuhan di laptop kalian ya guys. Karena aku pakai Windows, jadi aku download yang Windows dan kita akan menunggu terlebih dahulu. Kurang lebih 110 MB. Nggak terlalu besar. Kita akan menunggu dulu ya teman-teman. Oke, baik, di sini sudah selesai. Kita accept agreement dan kita next. Oke, kita install dulu ya teman.
Oke, karena sudah selesai, kita pencet finish. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam VS Code. Tampilan seperti ini. Kita akan bikin file baru ya teman-teman. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam sini, kita akan mencet yang extension, yaitu kita download yang C++. Nah, ini kita install aja teman-teman. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Jika si C++ ini sudah terinstall, maka langkah selanjutnya kita harus mendownload atau menginstal juga, yaitu kode runner untuk menjalankan sebuah kode teman-teman. Nah, kita install aja. Nah, jika sudah terinstall, maka kita harus melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu C++ kan sudah di download, maka kita harus setup environment. Sebentar. Setelah itu mari kita cek di CMD pada laptop kalian cari di search bar untuk mengetahui apakah si plus-plusnya sudah terinstall atau belum, dengan kode G++ version. Nah, karena di sini belum terinstall, maka kalian harus mendownload compilernya terlebih dahulu. Compiler yang saya gunakan adalah untuk Windows. Compiler sendiri itu tergantung kalian menggunakan OS apa, misalnya MacBook, Windows, dan lain sebagainya.